الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di pagi hari nan indah ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di lapangan parkir Masjid Umar bin Khattab yang kita cintai ini. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, pencipta, pengatur dan penguasa alam jagat raya, yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada setiap makhluknya, tetapi juga maha keras siksanya. Maha suci Allah yang firman-Nya menjadi petunjuk, maha perkasa yang kekuasaannya di atas segalanya, di tangannya segala urusan dan kekuasaan. Oleh karena itu hanya kepadanya lah, kepada Allah lah semua tasbih, tahmid dan takbir kita lantunkan. Hanya kepadanya lah kita beribadah dan meminta pertolongan dan ampunan. Sesungguhnya siapa yang telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat siapapun yang akan menyesatkannya. Sebaliknya, yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kuasa menunjukinya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekejap mata pun kita tidak akan mampu luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesaat pun tubuh kita yang lemah dan rapuh ini tidak akan mampu menahan siksa api neraka. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala,
karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila kita telusuri dan hayati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai mimpinya yang menyembelih putranya Ismail, kisah ini yang dijadikan landasan ibadah kurban yang kita laksanakan pada saat ini. Kisahnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut, seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Rabbku dan dia akan memberi petunjuk kepada aku. Kaum muslimin hamba Allah, yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim pergi menghadap Allah untuk menyembahnya, dan Ibrahim ditunjuki dan diberi taufik pada kebaikan dunia dan di akhirat. Kemudian dia melantunkan doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Kaum muslimin, dalam ayat ini Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar dikaruniakan keturunan yang soleh, yang dapat memberi kebaikan, yang dapat memberi manfaat kehidupannya di saat dia hidup dan setelah meninggalnya. Itulah yang semestinya kita munajatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita, di dalam tempat-tempat istijabah, meminta kepada Allah agar dikaruniakan kita anak-anak yang soleh, yang menjadi penjejuk mata kita tatkala dipanggil datang, tatkala disuruh pergi, ringan tangan, rendah hati. Dan inilah yang didoakan selalu oleh Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Dengan rintihannya dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang dimaksud dengan anak soleh? Anak soleh yang menjadi perbincangan kita. Kita mendambakan anak-anak yang soleh. Maka kalau kita melihat kaum muslimin, apa yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengomentari yang dimaksud dengan anak soleh itu adalah al-qaim bima yajibu alaihi min hukukillah wa hukuki ibadihi wa tatafawuti darajatuh. Anak yang soleh itu adalah orang yang menjalankan kewajiban terhadap Allah dan kewajiban terhadap sesama hamba Allah. Kedudukan soleh pun bertingkat-tingkat. Anak soleh tidak mesti mendapat juara kelas. Anak soleh tidak harus berhasil kuliah hingga S1, S2 dan S3. Anak soleh berarti anak yang memperhatikan ibadah pada Allah Azza wa Jalla, anak yang peduli kepada orang tuanya, berbakti dan patuh kepada kedua orang tuanya, serta menunjukkan kebaikan-kebaikan antar sesama. Percuma anak kita berhasil dalam belajar ilmu dunia, namun sholat saja tidak kenal, bangun subuh sulit, baca Al-Quran baru sampai tingkatan Iqra 2, tutur kata sangat kasar pada orang tua, tingkah laku jelek kepada sesama. Sudah semestinya orang tua mendidik anak bukan hanya mengejar sukses dalam dunianya. Seharusnya yang lebih ditentukan adalah pendidikan anak. Anak yang dididik menjadi soleh, itulah amal jariyah, amal yang berharga bagi kedua orang tua kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sedang jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu Nabi kita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dengan rintihannya selama ini dia merindukan kehadiran anak yang dia sudah tua renta tidak mendapatkan keturunan. Dan salah satu usahanya adalah dia yakin bahwasanya doa tidak akan pernah tidak diijabahkan oleh Allah. Terus dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rintihan doanya dan berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim memanjatkan doanya dan dikurniakan anak yang halim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka buah hasil doa Nabi Ibrahim, Allah anugerahkan kepadanya anaknya Ismail yang memiliki sifat halim. Apa itu sifat halim jemaah yang dirahmati Allah? Sifat halim itu adalah yang pertama, dia itu adalah sabar.
Seorang anak yang memiliki mental sabar, dia menghadapi segala permasalahan hidupnya butuh kesabaran. Maka kalau kitanya dengan kajian, dengan apa yang disuatkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya perhiasan kita yang seharusnya adalah as-sabru, sabar dalam menghadapi kehidupan ini. Kalaulah kita tidak memiliki rasa sabar, bagaimana kehidupan yang tergelut dengan berbagai permasalahan kehidupan yang setiap hari kita hadapi, sedetik, semenit, kita tidak akan luput dari permasalahan. Maka senjata utama kita dalam menghadapi masalah ini adalah sabar. Maka beruntunglah kita mendapat anak yang sabar. Yang kedua adalah berakhlak mulia, anak yang memiliki akhlakul karimah, anak yang tutur katanya melembutkan dan melunakkan hati kita, disegani oleh teman sebaya, diminta pendapat oleh orang-orang lain, dan dia memiliki adab yang baik. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh, anak yang halim. Itu adalah anak yang lapang dada, insyarahus sadr, yaitu lapang dadanya. Dunia yang luas ini kaum muslimin dan muslimah bisa sempit kalau dada kita sempit. Tetapi sebaliknya dunia yang lapang ini, kalau lapang dada kita maka menjadi lapang. Maka marilah kita insyarahus sadr, lapangkan dada kita sebagaimana yang disihatkan oleh guru kita Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Sadr Al-Badr hafizallah ta'ala, bagaimana kiat-kiat kita untuk melapangkan dada kita, karena kita tidak akan luput dari permasalahan kehidupan kita ini. Kemudian yang keempat adalah memaafkan yang berbuat salah kepadanya. Maka anak-anak yang soleh adalah orang-orang yang anak-anak yang mampu memaafkan kesalahan temannya, mampu memaafkan orang lain, mampu memaafkan gurunya, mampu memaafkan orang tuanya dan yang lainnya. Maka inilah sifat halim yang dimiliki oleh anak-anak yang kita rindukan. Kaum muslimin dan muslimah, doa Nabi Ibrahim untuk meminta anak soleh benar-benar terkabul dengan dikaruniakan Ismail kepada beliau. Ketika anak tersebut dewasa, dijelaskan selanjutnya, ini ciri-ciri anak yang halim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni athbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, ya abatah, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ketika Nabi Allah Ismail berada dalam usia gulam, dalam usia yang telah sampai sa'ya, yaitu usia di mana anak tersebut sudah mampu bekerja, yaitu usia 7 tahun ke atas. Pada usia tersebut benar-benar Ibrahim sangat mencintainya, dan orang tuanya Ibrahim merasa putranya benar-benar sudah bisa mendatangkan banyak manfaat saat anaknya. Seperti itulah, maka perintah Allah datang kepadanya, Ibrahim mendapat ujian yang berat. Ayat ini jadi dalil pula bahwa penglihatan para nabi dalam mimpi adalah wahyu. Dalam hadis mauquf hanya disampaikan pada sahabat Ibnu Abbas disebutkan ru'yal anbiya'i fil manam wahyi. Penglihatan para nabi dalam mimpi itu adalah wahyu. Dan ini dikutip oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, karena para nabi itu maksum dari syaitan. Demikian disepakati oleh para ulama. Selain nabi tidak menjadi wahyu dan tidak menjadi bisa diamalkan. Kaum muslimin, siapapun orang yang bermimpi, apakah orang soleh, apakah wali, apakah kiai, buya, bermimpi kemudian membuat syarat baru, maka syariatnya berdasarkan mimpi tertolak, dan itu adalah kesepakatan para ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lihatlah, ketika mendengar mimpi ayahnya untuk menyembelihnya, Ismail sangatlah patuh. Ia pun menyatakan dirinya bisa bersabar dan mendorong ayahnya untuk bersabar pula. Perhatikanlah Ismail, ia begitu patuh pada perintah Allah. Hal ini sama dengan ibunya sendiri, ibu Ismail, Siti Hajar. Ketika Ibrahim meninggalkan istrinya di tengah padang Sahrah, di lembah Bakkah, bersama putranya Ismail di sisi Masjidil Haram, dan masih dalam usia kecil, maka Siti Hajar yang ketika itu akan ditinggalkan oleh suaminya bersama anak kecil di padang Sahara, di lembah yang tidak ada penghuni dan tidak bertuan. Tapi apa yang dikatakan oleh istrinya Hajar?
tatkala menerima berita, menerima kabar dari suaminya dia akan ditinggalkan bersama putranya Ismail. Apa ungkapan dari istrinya Hajar kepada Ibrahim yang dicatat oleh tinta emas? Allahu amarka bihadza, qala na'am, qalat idzan la yudayyi'ana. Apakah Allah yang memerintahkan untuk ini? Ibrahim menjawab, iya. Istrinya berkata, Siti Hajar berkata, kalau begitu Allah tidak mungkin menelantarkan kami di lembah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah yang seharusnya jadi teladan kita, yaitu patuh, sabar dan tawakal pada Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan istri dan anak yang patuh pada Allah, sabar dan benar-benar bertawakal kepadanya. Istri yang menjadi tumpuan hati kita, tempat kita berlabuh dan bersandar untuk menguatkan perjuangan kita. Lihat kekokohan Siti Hajar yang menguatkan suaminya untuk berdakwah fi sabilillah. Maka jadilah kita para ummahat, para ibu-ibu, topanglah dakwah-dakwah suami kita, kuatkan dakwah mereka, berikan sport dan motivasi yang kuat. Karena para ummahat mendapatkan suami junjungan yang soleh, ini tidak ada lain adalah berkah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak wanita di sana merindukan suami yang soleh, yang tidak berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka melalui tahapan-tahapan yang sangat sulit. Bahkan mereka masih berjuang untuk mendapatkan hidayah kepada suaminya. Mereka dapat hidayah kepada sunnah tapi suaminya belum. Maka syukurilah para ummahat sekalian, kita telah ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita para ikhwah sekalian sebagai suami, mampulah kita sebagai kepala rumah tangga wujudkan sebagai kewibawaan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itulah pemimpin bagi wanita. Sudah sunnatullahnya kita akan menjadi pemimpin. Bawa istri dan anak kita kepada Allah. Jangan sehidup semati slogan kita, tapi bimbinglah istri dan anak kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kelak kita akan hidup selama-lamanya di jannatullah, jannatun naim. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatal Islam, orang beriman mesti diuji. Ujian pada Nabi Ibrahim adalah dengan perintah menyembelih putranya sendiri. Ini untuk membuktikan apakah benar beliau murni lebih mencintai Allah, menjadi khalilullah atau kekasih Allah dibanding mencintai istri dan anaknya. Setiap orang memang akan diuji sesuai kualitas imannya. Dari Mus'ab bin Sa'id, seorang tabi'in, dari ayahnya ia berkata, "Ya Rasulullah, ayun nasi asyaddu bala'an." Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-anbiya'u thummal amsalu fal amsal. Fayabtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana dihunu sulban istadda bala'uh, wa in kana fi dihi ruqqatan ibtuliya ala hasbi dinihi. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatruku yamshi alal ardi ma alaihi khati'atan." Maka Abu Sa'id bertanya kepada Rasulullah, manakah yang paling berat ujiannya? Maka dijawablah Rasulullah SAW, para nabi, kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang yang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat dan kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, hamba Allah yang berbahagia, sudah menjadi sunatullah kita. Kita akan diuji, apalagi kita yang insya Allah menisbatkan diri kita menjadi pengikut sunnah Nabi SAW. Kita akan diuji. Kita akan diuji, perasaan kita akan diuji, mata kita akan diuji, lisan kita akan diuji, tangan dan kaki kita akan diuji, pendengaran kita diuji, harga diri kita diuji, kita akan diuji istri dan anak kita, harta kita, pangkat dan jabatan kita, saudara-saudara kita, teman-teman dan sahabat-sahabat kita, pimpinan dan atasan kita. Sanggupkah kita melewati ujian-ujian ini? Ketahuilah kaum muslimin saudaraku, semakin tinggi kayu dirimba, semakin kencang angin menerpa. Semakin jauh badan berjalan, semakin banyak yang dicoba. Semakin lama hidup di dunia, semakin banyak yang dirasa. Hanyalah yang dapat kita lakukan agar kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan miftahun lil khairi, mughlaqun li abu syarr.
sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Marilah terus kita berbuat baik, berakhlak mulia walaupun banyak yang mencela. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Ansoduo, walaupun badan dikandung tanah, budi baik takkan ajuo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian Allah katakan dalam firman-Nya, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu an ya Ibrahim, dan kami memanggilnya wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kaum muslimin sidang Id yang dirahmati Allah. Ketika Nabi Ibrahim pasrah atau berserah diri pada Allah, juga Ismail pasrah karena menjalankan perintah Rabbnya, mereka ridha dengan ketetapan Allah. Ibrahim lalu membaringkan anaknya Ismail di atas tanah. Saat itu wajah Ismail di atas tanah, Allah pun memanggil Ibrahim dengan menyatakan bahwa mimpinya benar dan telah benarlah yang dijalankan karena patuh pada perintahnya. Lalu Allah membalas orang-orang yang berbuat ihsan atas ketaatannya, yaitu cobaan yang berat terganti dengan sembelihan yang besar. Terselamatkanlah Ibrahim dan Ismail dari ujian berat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah pernah berkata, jika kesempitan itu semakin terasa sulit dan semakin berat, maka seorang hamba akan menjadi putus asa. Demikianlah keadaan makhluk yang tidak bisa keluar dari kesulitan. Akhirnya ia pun menggantungkan hatinya pada Allah semata. Inilah hakikat tawakal padanya, tawakal yang menjadi sebab terbesar keluar dari kesempatan yang ada. Karena Allah sendiri telah berjanji akan mencukupi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, "Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wa fadainahu bidzabhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itulah balasan dari orang yang taat pada Allah. Ia akan dipalingkan dari kesulitan dan musibah, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari Allah yang tiada dia sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah tidak mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Apa yang dimaksud sembelihan yang besar di sini? Yang kebanyakan para ulama berpendapat bahwa sembilan itu adalah qabash, yaitu domba jantan. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, kemudian Allah lanjutkan, wa tarakna fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Sampai hari ini kita memuji, berselawat kepada Ibrahim dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tanda ketinggian, kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya sampai hari kiamat akan terus disebut oleh seluruh penduduk dunia. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, inilah ungkapan salamun ala Ibrahim, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Apa maksud salam pada Ibrahim? Yaitu salam dari Allah pada Nabi Ibrahim. Walaupun manusia memuji Nabi Ibrahim, tetapi pujian Allah untuk beliau lebih bagus dan terbaik. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina al-mu'minin. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Quran Shafat ayat 99 sampai 111. Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, demikianlah balasan atas Nabi Ibrahim dengan pujian terbaik setelah beliau meninggal dunia,
Ia termasuk hamba yang beriman, benar-benar bertauhid dan yakin pada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Semoga kisah yang berharga yang diabadikan Allah kepada kita dalam kitab sucinya tentang perjalanan Nabi Allah Ibrahim dan putranya Ismail dapat kita jadikan contoh bagaimana Nabi Ibrahim kokoh dalam bertauhid, kesabaran, patuh dan tawakal. Dan semoga semua amal yang kita kerjakan, terkhusus di bulan Allah yang haram ini, zikir kita, salat kita, doa dan munajat kita, puasa kita dan penyembelihan udhiyah hewan kurban, semoga diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa atas segalanya. Marilah kita tutup khutbah Idul Adha yang kita cintai dengan doa. Semoga pada hari yang penuh berkah ini setiap doa-doa kita diperkenankan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulus salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amika muthnina 'alaika qabilina laha wa atmimha 'alaina. Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma aslih wulati umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahal Islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.